Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channelnya Bilkis Desain Official, teman-teman. Nah, teman-teman, kebetulan sekarang saya mau review rumah sendiri ya. Coba memberikan edukasi dan tips ya, teman-teman. Nah, rumah ini udah sekitar 8 tahun lah berjalan ya. Dan rumah ini posisinya di tengah-tengah areal persawahan ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman, apakah bikin rumah di area persawahan itu ada rawan retak atau rawan gerak? Nah, tentu pastinya itu adalah dari alam tersendiri ya, teman-teman. Makanya dari itu saya akan memperlihatkan rumah saya yang ada di tengah-tengah sawah ya, teman-teman. Apakah rawan retak atau tidak ya, teman-teman? Jadi kondisinya seperti ini ya, teman-teman. Ini kita berada di ruang tamu. Nah, maaf ya kalau berantakan ya, teman-teman ya. Nah, untuk keretakan pada rumah pastinya ada ya, teman-teman, walaupun mau di area persawahan atau di tanah yang bukan area persawahan, itu udah lazim ya, teman-teman. Namun untuk di area persawahan tentu banyak sekali minusnya ya, teman-teman, dari tanahnya yang bergerak. Salah satunya di rumah saya, teman-teman. Jadi keretakannya itu agak lumayan lah. Ini retak-retak rambut seperti begini nih. Ini udah 8 tahun ya, teman-teman. Nah, ini kamar anak saya mengalami lumayan lah keretakan juga dari sudut-sudutnya seperti ini, karena pergerakan tanah ya, terus dari cuaca mempengaruhi. Padahal udah pas bangun itu kita udah kasih kawat ya sini agar pasangan sebelah sini dengan sebelah sini itu tidak ada keretakan. Namun tetap masih ada keretakan. Ya kita harus rutin-rutin aja. Tiap kita ada keretakan, kita tambah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari bawah ya, teman-teman. Sampai atas. Paling ini udah dikasih kawat ayam ya untuk pengikat antara pasangan bata yang sebelah sini dan sebelah sini. Namun karena rumahnya di tengah-tengah sawah, karena tanahnya tidak labil, jadi setiap tahun itu mengalami pergeseran, teman-teman. Nah, kalau di area musola ini sedikit lah, cuma retak-retak rambut aja, hanya sebagian. Untuk plafon karena saya nggak pakai list gipsum, jadi ada aja untuk keretakannya itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini untuk retaknya sampai atas karena pergerakan tanah ya, jadi ya kita ngakalinya paling tiap tahun kita tambal lagi, kita sosrok lagi, plesteran yang pecah kita buang, kita plester ulang, kita cat lagi. Yang udah resiko ya untuk rumah di tengah sawah itu ya harus seperti ini, walaupun ya mau pakai cakar ayam ataupun pakai pondasi batu kali, cakar ayam, ya menurut saya ya karena alam ya tetap aja. Nah, seperti ini
sudutannya. Jadi setiap sudut itu kadang-kadang ada yang pecah, ada yang nggak pecah, jadi ya, nah bisa lihat sendiri kan teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih pergerakan tanah itu ya udah wajar ya teman-teman, itu alam yang nggak bisa kita hindari. Jadi maupun bikin rumahnya mau di atas tanah yang lembek atau yang keras, tetap pergerakan tanah itu ada, tapi nggak terlalu parah lah mungkin kalau di tanah yang padat ya. Kalau ini kan posisinya area persawahan diuruk, terus dibikin rumah ya, tetap di bawahnya itu dia masih bergerak ya teman-teman. Nah, seperti dak-dakan ini dipecah. Nah, buat teman-teman yang mau bikin rumah di tengah area persawahan atau tanah bekas sawah ya, harus teman-teman harus siap-siap aja. Jadi memperbaikinya ya setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali ya, maksudnya jangan bosan-bosan karena udah resiko ya, itu udah resiko alam ya teman-teman. Nah ini ruang tamu kita sekat, terus maaf ya teman-teman kalau berantakan seperti ini. Untuk dapur ya kita mau baru bikin sih, belum masih berantakan gitu, belum beres lah. Doain aja teman-teman semoga dapur ini bisa beres, biar perabotan ini bisa ke belakang ya, kayak kulkas kita pindahin ke belakang. Nah untuk musolanya, ini untuk kamar juga sama mengalami keretakan ya, untuk dari plafonnya karena nggak ada listnya, itu polosan. Terus resiko yang kedua itu ya seperti ini nih, kayak kusen-kusen ini kan nohan karena pergerakan tanah tadi. Jadi kayak pintu kita tiap tahun kadang-kadang lagi pas musim hujan itu mekar jadi seret gitu. Risiko bikin rumah di tengah-tengah sawah atau tanah bekas sawah itu ya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk kamar mandi, ini untuk garasi motor. Jadi kita masih berantakan ya teman-teman karena ya dapur kita masih belum jadi. Nanti insya Allah kalau udah jadi kita pindahin semua barang-barang ini ke belakang, karena kita bertahap ya, namanya juga kita bukan pewaris, kita hanya perintis ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin rumah di tengah-tengah sawah atau tanah yang bekas sawah itu ya, teman-teman harus siapkan mentalnya juga ya teman-teman. Oke, see you, terima kasih, semoga bermanfaat.